Bisa jadi mengejutkan atau hambar bahkan menyenangkan, kadang-kadang sulit untuk mengatakan ke arah mana The Misfits ingin dibawa. Dan aliran sesat yang sangat besar yang tumbuh pada tahun-tahun setelah keberadaan mereka yang sebenarnya pada tahun 1977 sampai 1983 tampaknya terbagi dalam penilaiannya sendiri. Jelas bukan musik The Misfits yang mentah seperti kualitas rekaman sebagian besar karya mereka yang membuat mereka disayangi begitu banyak orang, meskipun Glenn Danzig memiliki khas dan merdu dalam hardcore punk. Itu adalah kegemaran Danzig untuk melodi anthemic, sering disampaikan dengan kecepatan wap, dan obsesi lirisnya dengan film horor kelas B dan gambar memerciki yang membantu Misfits membangun fanatik anumerta. Nama dan cover oleh band-band metal seperti Metallica dan Guns N' Roses membuat lagu-lagu The Misfits tetap beredar selama pertengahan 80-an hingga akhir 80-an. Ketika diskografi kusut mereka hanya dicetak secara sporadis dan penerbitan ulang sangat tidak lengkap, dan sebagian besar materi utama band terbatas pada single dan EP langka. Pertengahan 90-an melihat rentetan penerbitan ulang CD meskipun tidak cukup menyajikan semua lagu Misfits dalam format yang paling ringkas dan dapat dikoleksi, setidaknya berhasil membuat semuanya kembali dicetak, memungkinkan mereka yang merindukan band pertama kali untuk mendengar mengapa mereka menikmati popularitas kultus abadi tersebut. The Misfits dibentuk di Lodi, New Jersey, pada tahun 1977 oleh vokalis Glenn Danzig dan basis Jerry Caiafa yang biasa disebut Jerry Only. Nama mereka diambil dari film terakhir Marilyn Monroe. The Misfits menambahkan drummer Manny dan merekam single tanpa gitar berjudul Cuff Cool Black or White Sea, di label Blank Records mereka sendiri. Lalu Manny segera digantikan oleh Jim Catania, dan gitaris Frank atau Franz Sekoma. Bergabung untuk 4 lagu di tahun 1978, yang menampilkan gambar grafis terkenal John F. Kennedy ditembak. Meskipun sesi rekaman telah diadakan untuk album full-length berjudul Static Age, tidak ada perusahaan rekaman yang akan menerima hasilnya, dan materi apapun yang kemudian tidak dikeluarkan pada EP yang mendekam di brankas sampai kompilasi tahun 1985 yaitu Legacy of Brutality. The Misfits mulai memainkan pertunjukan di CBGB dan berusaha mendapatkan stabilitas musik yang lebih besar dengan penambahan gitaris Warlords Bobby Steele dan drummer Joey Image. Line-up ini merekam EP 3 lagu berjudul Horror Business dan Night of the Living Dead pada tahun 1979, yang terakhir dirilis pada Halloween. Sebuah tur dibatalkan dari Inggris, dan Joey Image frustrasi keluar dari band setelah Danzig ditangkap dalam pertempuran bar. Hal-hal juga tidak berjalan baik dengan Steele, dan setelah kembali ke Amerika Serikat, Steele digulingkan demi adik Jerry Only bernama Doyle, yang dikenal sebagai Doyle von Frankenstein. Lalu Arthur Googie menjadi drummer penuh waktu, sementara Steele membentuk band bernama Undead. Kemudian label Cherry Red Inggris mengeluarkan EP yang legendaris pada tahun 1980, yang berisi bulet 2 lagu dari Horror Business dan keluaran Static AG yaitu Last Chares. Itu menjadi barang kolektor yang sangat mahal di tahun-tahun berikutnya. Kembali di Amerika Serikat, lebih banyak rilis single menyusul pada tahun 1981 termasuk 3 hits From Hell 7 dan single Halloween lainnya, dan yang satu ini berjudul Halloween dan berisi 2 versi dari lagu tersebut, yang satu lagi merupakan upaya beranggaran rendah untuk menciptakan suasana yang menyeramkan. EP full-length lainnya telah direkam dengan judul Walk Among Us dan dijadwalkan untuk dirilis pada akhir 1981. Tetapi kesepakatan distribusi yang lebih besar berhasil dilakukan dengan anak perusahaan Slash yaitu Ruby. Kemudian pada 1982 The Misfits akhirnya merilis album debut resmi mereka di bawah judul yang direncanakan, yang terbukti salah satu tambahan terbaik untuk diskografi mereka. Googie meninggalkan band sekitar waktu ini dalam perselisihan uang, dan membuang rencana untuk rekaman berikutnya. Sementara itu EP Live Every Life dirilis kemudian di tahun itu, menampilkan penampilan tamu oleh Henry Rollins dari Black Flag. Ernie von Stelman hampir direkrut untuk bermain drum, tetapi hanya bertahan selama akhir pekan. Akhirnya produser punk Robo ditetapkan sebagai Skinsman and the Misfits yang menghabiskan sisa tahun dan paruh pertama tahun 1983 untuk merekam Earth A Day or Wolf's Blood, sebuah album yang mencoba memainkan aspek musik grup yang lebih agresif. Lalu Brian Damage dipilih sebagai penerus tur Robo, tetapi dia hampir tidak mendapat kesempatan untuk tampil sebelum Danzig membubarkan The Misfits pada akhir 1983, dan sebuah single perpisahan 3 lagu berjudul Didi My Darling yang dikeluarkan pada 1984.
Danzig yang telah mengeluarkan single solo berjudul Who Killed Marilyn pada tahun 1981, lalu Samhain segera membentuk dengan Eri Von dalam upaya untuk mengejar arah musik yang lebih menakutkan untuk mendukung liriknya. Samhain akhirnya bermetamorfosis menjadi Danzig yang jauh lebih sukses. Sementara itu Kayava bersaudara membentuk Chris the Conqueror, yang hanya mengelola satu rilisan EP 5 lagu. Kompilasi Misfits mulai muncul setelah 1985 di Caroline. Kompilasi Misfits tahun 1987 mulai membangkitkan selera untuk sejumlah besar materi yang tetap tidak dicetak, meskipun versi Metallica dari Last Chance, dan kemudian sampul Guns N' Roses dari Attitude mengisyaratkan apa yang mungkin ditemukan. Lebih banyak kompilasi, serta satu set kotak 4 disc, diikuti pada pertengahan 90-an, ketika sekte Misfits terus berkembang. Dalam upaya untuk menguangkan minat baru, Jerry Only dan Doyle membentuk kembali Misfits pada tahun 1996 tanpa Danzig, alih-alih merekrut vokalis Michale Grave dan drummer Dr. Chut. American Psycho muncul pada tahun 1997 di Geffen Records, diikuti 2 tahun kemudian oleh Famous Monster. Pada tahun 2001, line-up tersebut mengeluarkan koleksi rarities atau Outtakes Chutes from the Crypt, itu tidak berisi apapun dari era Danzig. Album Sampul Project 1950 menyusul pada tahun 2003. Pada titik ini line-up Misfits memasukkan Jerry Only pada vokal dan bass, Des Cadena pada gitar, dan Marky Ramone pada drum. Pada bulan Juni tahun 2005, Misfits Records merilis Vien Club Lounge, koleksi klasik Misfits yang dibuat ulang dengan gaya Cocktail Nation, dan EP 2 lagu yaitu Psycho in the Wax Museum, dari sesi American Psycho mengikuti sesi berikutnya. Tahun rekaman Misfits berikutnya tidak akan muncul sampai 2011, dan ketika The Devil's Rain dirilis pada bulan Oktober yang tepat pada waktunya untuk Halloween. Ini menandai materi studio baru pertama dari band dalam lebih dari 1 dekade. Sebuah album live berjudul Dead Live. Setelah Cadena didiagnosis menderita kanker pada tahun 2015, putra dari Jerry Kayava menggantikan gitaris yang sakit tersebut. Tugasnya akan berumur pendek, karena band ini membuat pengumuman besar pada awal 2016. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade, trio asli band tersebut yaitu Danzig, Only, dan Von Frankenstein mengungkapkan bahwa mereka akan bersatu kembali sebagai Misfits asli untuk menjadi headline. Keberhasilan penampilan Riot Fest menyebabkan sejumlah penampilan lain di festival, serta Kencan yang berdiri sendiri di arena yang ukurannya mengerdilkan aula yang mereka mainkan dalam inkarnasi aslinya. Lalu Joey Image meninggal di Florida pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Pada usia 63 tahun, dia sedang dirawat karena kanker hati pada saat kematiannya.